Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Rumah Bekas Pesugihan. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Malam ini terasa begitu sunyi. Bulan bintang dengan kompaknya enggan bangun dari peraduan, sehingga menambah pekatnya cakrawala. Waktu sudah mendekati pukul 1 dini hari. Namun tetap saja, larutnya malam tak mampu membuat wanita itu terlelap. Sementara itu di sampingnya, buaian malam telah membuat anak-anaknya terlelap dengan pulasnya. Sedangkan suaminya masih dalam perjalanan setelah bekerja. Dan udara malam ini menambah komplitnya kantuk. Tak jua mau beranjak sana. Udara terasa sangat lembab, membuat siapapun takkan mampu tidur lelap, terbuai mimpi, tanpa bantuan alat pendingin. Sementara di ruangan sempit, berukuran setengah lapangan voli itu, hanya ada sebuah kipas angin tua, yang semburan anginnya tidak mampu menjamah semua penghuni kamar. Klotak, klotak, sebuah suara berisik muncul dari teras rumah. Yesi berinisiatif untuk melihatnya. Takut kalau ada maling. Namun kakinya langsung lemas seketika saat dia membuka pintu rumahnya dan mendapati wanita yang sangat menyeramkan sedang berdiri di pintu rumahnya. Wanita yang bagian atasnya berwujud manusia, sedangkan bagian bawahnya bertubuh ular. Matanya yang merah melihat Yesi dengan beringas. Siapa kau?" tanya Yesi terbata-bata, disertai tubuh yang gemetar. "Percuma kau tahu, karena aku akan memakanmu," jawab siluman ular dengan seringai yang semakin menyeramkan. "Apa salahku?" "Kau tak salah apa-apa. Aku hanya ingin memakanmu," ucap siluman ular sembari melancarkan serangannya untuk menerkam Yesi. "Aku tak mau." Yesi menghindar dan berlari keluar rumah. Dan pada saat yang bersamaan, sang suami tercinta hampir sampai di halaman rumah. "Jalan mas, jalan terus." Yesi meminta suaminya agar tidak memasuki halaman rumah. Dengan raut wajah bingung, suaminya pun menurutinya. "Baiklah, aku takkan memakanmu." Tapi dia, siluman ular, dengan licik merubah mangsanya. "Jangan kau sakiti bapak anak-anakku." Yesi berlari mengejar siluman ular yang sedang memburu suaminya. Namun apalah daya, walau sudah berlari dengan sekuat tenaga, ia tak mampu mengejarnya. "Ah, jangan!" teriak Yesi dengan tubuh yang bersimbah pilu. "Astagfirullah, mimpi apa ini?" batin Yesi. Diusapnya wajahnya yang penuh dengan keringat. Akhirnya Yesi duduk di pinggir ranjangnya, melihat ke sekeliling kamar dengan mata yang nanar dan jantung yang berirama cepat debarannya karena pengaruh mimpinya. Perasaan Yesi semakin tak karuan setelah mendapati bahwa suaminya belum tiba juga di rumah. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dengan cemas Yesi buru-buru mengambil air wudhu, bermunajat pada Tuhannya. Di saat Yesi yang sedang gelisah dalam mimpinya, seorang pria malah sedang sibuk mencari-cari sesuatu di jalanan. Diparkirkan motor yang dikendarainya, kepala pria itu terus saja tertunduk pada aspal. Sesekali menyibak-nyibakkan rumput di pinggiran jalan itu dengan kakinya.
Tanpa sadar ia sudah berada di tengah-tengah jalan. Namun terus saja ia berjalan sambil mencari. Tet, tet. Suara klakson sebuah bus menyadarkan pria itu. Dia menengok ke kirinya. Matanya silau karena sorot lampu dari bus yang sedang berusaha menghentikan lajunya. Buk. Pria itu terjatuh di pinggir jalan. Untung saja ada yang mendorongnya, sehingga dia lolos dari maut yang sudah ada di ujung hidungnya. Allahu Akbar, astagfirullah, hampir saja aku celaka, batinnya. Pria itu menenangkan dirinya beberapa saat, lalu mulai mencari tahu siapa tadi yang mendorongnya dan menyelamatkannya. Namun tak ada siapapun di sana selain dia. Meremang seketika bulu romanya. Tanpa pikir panjang, pria itu langsung beranjak pergi dan melupakan apa yang tadi dicarinya. Assalamualaikum, Ma. Yesi mendengar suara suaminya mengucap salam. Dia pun bergegas membukakan pintu. Alhamdulillah, kamu akhirnya pulang juga, Pak. Kamu gak kenapa-napa kan tadi di jalan? Yesi merasa lega melihat suaminya. Loh, emang Mama kenapa, Mah? Kok kamu nanya begitu? Tanya sang suami dengan bingung. Sambil mengambil segelas air untuk suaminya minum, Yesi menceritakan tentang bunga tidurnya. Setelah mendengar penuturan Yesi, suaminya pun menceritakan apa yang baru saja dia alami. Aku kayak orang kesirep, Mah, sampai gak sadar. Tahu-tahu udah di tengah jalan. Ya sudah, Pak, yang penting Papa selamat. HP kan bisa dibeli lagi. Iya, Mah, cuma ya Papa masih bingung, Mah, siapa yang dorong Papa tadi. Mungkin Allah mengirimkan penolong tak terlihat buat nolongin kamu, Pak, ucap Yesi sambil tersenyum manis untuk menenangkan suami tercinta. Hari berganti hari sejak kejadian malam itu. Anak Yesi yang paling kecil, yang masih balita, sering terbangun tengah malam dan kerap menangis ketakutan. Bahkan terkadang dia takut untuk disuruh tidur di malam hari. Setelah menemani anak pertamanya mengerjakan tugas sekolahnya, Yesi menina bobokan kedua anaknya. Yesi turut membaringkan tubuh lelahnya sembari menyanyikan lagu pengantar tidur. Di saat dia hampir terlelap, sayup-sayup terdengar suara orang berbicara. Semakin lama, semakin terdengar jelas, bahkan semakin terdengar kencang. Ah, gila, udah jam 10 malam gini. Siapa sih yang nyetel TV? Sampai kenceng banget, gerutunya dalam hati. Lambat laun, Yesi merasa bahwa suara TV itu seperti berasal dari ruang tamunya. Dengan bingung, dia pun bergegas keluar dari kamar untuk memastikan. Rasanya tadi sudah aku matiin, kok nyala sendiri? Apa aku lupa ya? Gak mungkin ah, batinnya sambil mematikan TV itu. Ah, rusak kali, namanya TV udah lama. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan kembali masuk ke kamar untuk kembali tidur bersama kedua buah hatinya. Namun baru saja dia mau pulas, tiba-tiba didengarnya suara keran air di kamar mandinya terbuka. Dilihatnya jam dinding, sudah pukul 12 malam. Apa Papa udah pulang ya? Yesi memutuskan untuk melihat keadaan. Apakah suaminya sudah pulang atau belum? Dibukanya pintu kamar dan dipanggilnya suaminya.
Namun tak ada jawaban. Padahal selain suara keran yang terbuka, Yesi juga dengar suara siraman air, seperti ada orang yang sedang mandi. "Pa, pa." Yesi berjalan pelan sambil memanggil suaminya lagi. Takut tak mendengar panggilan sebelumnya. Sampai di depan kamar mandi, Yesi mendapati tak ada siapapun yang sedang mandi di kamar mandinya. Hanya suara keran air yang mengalir dengan derasnya. Tanpa banyak berpikir lagi, dimatikannya keran air itu dan langsung kembali ke kamar. Enggak mungkin salah. Itu tadi beneran suara orang mandi. Batin Yesi yang masih bingung dan mulai dilanda ketakutan. Belum reda rasa takutnya, Yesi masih berdiri bersandar pada pintu kamar yang tadi ditutupnya. Melihat silet cahaya hitam membelakangi dirinya. Bayangan hitam yang menyerupai bentuk manusia dengan mata yang merah menyala. Sosok itu sedang duduk di pinggir ranjang dan menatap anak kedua Yesi tanpa bergeming. Yesi terkejut dan panik, takut terjadi sesuatu pada buah hatinya. Ingin nyamperin untuk menggendong pergi anaknya. Namun badannya lunglai tak bertenaga, tak mampu ia gerakan. Dalam kepanikan itu, Yesi membaca semua doa yang ia ketahui dalam hati. Selesai Yesi membaca doa, sosok itu perlahan menghilang, bersamaan dengan tangisan si kecil. Tubuh Yesi baru bisa digerakkan lagi. Lalu lekas-lekas, dia menghampiri anaknya, memeluknya untuk menenangkan tangisan si kecil. Betapa lega hati Yesi saat melihat buah hatinya itu baik-baik saja. Dan bertambah lega hatinya saat dia dengar suara suaminya mengucap salam di depan pintu. Sebenarnya, Yesi ingin segera menceritakan apa yang baru saja ia alami. Namun tersirat lelah di wajah sang suami tercinta. Yesi mengurungkan niatnya untuk bercerita. Walau akhirnya, dia terus gelisah dan tak bisa tidur. Azan subuh berkumandang. Dengan malas Yesi menyeret tubuhnya dari ranjang. Dibangunkannya sang suami untuk bersama-sama menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Setelah sholat subuh, Yesi pun memulai aktivitas selayaknya ibu rumah tangga lainnya. "Pa, waktu papa ketemu sama pemilik rumah ini, dia gak ada cerita apa-apa gitu ke papa soal rumah ini?" tanya Yesi di sela-sela masak. "Enggak mah." "Emang kenapa mah?" "Semalam aku ngalamin kejadian aneh, Pa." Yesi menceritakan semua yang dialami semalam sebelum suaminya pulang. "Nanti coba papa tanya sama pemilik rumah ya, mah," ujar sang suami sambil meletakkan gelas teh yang telah habis diminumnya. Yesi memang baru beberapa lama menempati rumah itu. Suaminya dipindah tugaskan ke kota itu oleh perusahaan tempatnya bekerja. Jadilah mereka terpaksa menyewakan rumah mereka di kota asal dan menyewa rumah lain di kota ini. Yesi yang masih belum familiar dengan lingkungan tempat tinggalnya memutuskan beradaptasi lingkungan dengan berbelanja sayuran di tukang sayur keliling hari ini. Bukan hanya dia lemas karena tak dapat tidur nyenyak semalaman, tetapi karena dia juga penasaran dengan rumahnya. Yesi berpikir untuk lebih mengenal tetangganya dan mencari tahu lebih banyak soal rumah yang ditempatinya. "Gimana, Bu? Betah nggak tinggal di sini?" tanya salah seorang ibu
yang sedang memilih sayur. Betah sih Bu, tapi kalau malam agak sepi di sini, jadi agak gimana gitu rasanya kalau sendirian pas malam, ujar Yesi. Tapi nggak ada kejadian apa-apa kan Bu? Tanya ibu yang lain pada Yesi. Kejadian apa maksudnya Bu? Yesi berusaha memancing mereka. Yang serem-serem gitu loh Bu. Lanjut ibu yang pertama bertanya pada Yesi. Walah, ibu-ibu ini pagi-pagi kok malah nyari cerita serem-serem, ujar sang tukang sayur, menghentikan pergosipan para ibu. Mereka pun tertawa dan bercandai tukang sayur tersebut. Yesi mengambil kesempatan ini untuk tak menjawab pertanyaan tadi dan pamitan pada ibu-ibu lainnya. Setelah berbelanja sayuran, Yesi pun melanjutkan aktivitasnya. Tanpa terasa, waktu sudah mulai memasuki senja. Yesi mengistirahatkan tubuh lelahnya di sofa. Ia bersantai sejenak dan menonton acara TV kesukaannya. Karena kurang tidur, rasa kantuk pun perlahan mulai menginggapi pelupuk matanya. Namun ditahannya agar dapat sholat maghrib dahulu. Saat adzan maghrib berkumandang, antara sadar dan tidak, Yesi yang setengah tertidur di depan TV merasa ada yang menarik paksa tubuhnya dari dua sisi yang berlawanan. Sisi yang satu menariknya untuk bangun, sedang sisi lainnya menariknya untuk tetap tiduran. Tarikan itu seketika berhasil buat Yesi terentak terbangun dari tidurnya. Yesi yang masih linglung langsung terperanjat dengan apa yang terpampang di hadapannya. Dilihatnya tubuhnya masih tergeletak di atas sofa. Namun tak sendiri, sesosok pocong sedang berusaha untuk memasuki raganya. Keluar dari tubuhku, seru Yesi sembari berusaha menarik pocong itu keluar dari tubuhnya. Tidak, suaranya seperti gema, terdengar jauh walau jaraknya hanya sejengkal dari Yesi. Keluar, biarkan aku masuk ke tubuhku. Yesi masih berusaha menariknya, kini sambil dibacakan doa. Baik, tapi bantu aku sampaikan pesanku pada mereka. Baik, tapi hanya sebatas pesan, tak lebih. Setelah disanggupi, pocong itu keluar dari tubuh Yesi. Yesi terbangun dengan gelegepan. Namun, langsung buru-buru diambilnya air wudhu dan sholat maghrib. Saat makan malam bersama dengan suaminya, yang kebetulan libur saat itu, Yesi kembali menceritakan apa yang terjadi sore tadi. Pesannya apa emang mah? Tanya suami penasaran. Ya, aku lupa nanya pak pesannya. Lah, gimana sih mama? Terus kalau kejadian kayak gitu lagi dan papa gak di rumah gimana? Tanya suaminya cemas. Tadi juga kan kamu gak ada pak. Oh iya, papa lupa mah, ujarnya sambil garuk-garuk kepala. Yesi pun tertawa karena kekonyolan suaminya. Tapi pikirannya tetap bertanya-tanya. Hatinya masih resah. Pesan apa yang harus disampaikannya? Malam semakin larut, walau gelisah masih bersarang di hati. Namun Yesi akhirnya terlelap berkat dekapan hangat suami tercinta. Seperti dapat mengerti kegelisahan Yesi, pocong itu kembali hadir dalam mimpi Yesi, menceritakan pada Yesi apa yang terjadi padanya dan pesan apa yang hendak disampaikannya. Mah, bangun mah. Suami Yesi menepuk-nepuk lembut pipi Yesi, berusaha membangunkan sang istri yang tiba-tiba saja meronta dan mengigau. Kamu ngimpi apa sih mah? Pocong tadi datang lagi pak.
Dia cerita semuanya ke aku, Pak. Ya sudah, ya sudah. Sekarang Mama coba tidur. Besok Papa temuin pemilik rumah. Suaminya mencoba menenangkan sang istri. Jangan lupa doa dulu, Mah, ujarnya. Saat pagi tiba, seperti biasanya, Yesi kembali memilih berbelanja sayuran pada juru dengan ibu-ibu, tukang sayur keliling. Tak lupa dia menceritakan apa yang dialaminya. Ibu-ibu pun mendengarkan dengan antusias, bercampur ngeri. Dulu, yang menyewa rumah itu sebelum ibu, sering kesurupan, Bu, ujar salah satu ibu. Oh iya, saya juga pernah mendengar itu, Bu. Tukang sayur membenarkan cerita ibu itu. Katanya yang kesurupan itu minta kembang ama minyak buat makan. Lanjut juru dengar. Dengan keterangan yang ia dapatkan, Yesi memaksa suaminya untuk ikut menemui sang pemilik rumah. Sang pemilik yang sebelumnya tak ingin mengakui apa yang didengar oleh Yesi, akhirnya menceritakan semuanya karena sudah tak bisa lagi mengelak. Kami sudah memanggil kiai setempat, bahkan sudah memanggil beberapa orang yang mengerti hal itu, ujar pemilik rumah. Namun tak ada hasilnya, lanjutnya. Memang kenapa, Pak? Kok tak bisa diusir? Tanya suami Yesi. Itu pocong yang dipakai untuk pesugihan, Pak. Pemilik rumah menghela napasnya. Dulu yang menyewa rumah itu penjual bakso. Yang jadi masalah adalah orang itu sekarang jadi gila karena istrinya meninggal. Jadi tumbal, Pak. Potong Yesi yang masih terkejut. Rasanya bukan, Bu. Setahu saya, mereka mengalami kecelakaan saat pulang dari pasar. Istrinya meninggal di tempat karena saat jatuh langsung tertabrak kendaraan dari arah berlawanan. Ujarnya menjelaskan. Lalu yang bikin susah apa, Pak? Tali pocongnya nggak ketemu, Pak. Kata mereka yang mengerti hal seperti itu. Untuk mengusir pocong itu, tali pocongnya harus ditemukan dulu. Sedangkan orangnya sekarang sudah gendeng. Jangankan soal tali pocong itu, namanya saja dia nggak tahu, Pak. Beberapa hari setelah mendapatkan keterangan dari pemilik rumah, Yesi dan suaminya juga bertanya-tanya perihal pesugihan seperti ini, namun tidak menemukan solusi apapun. Yesi yang kerap kali ditatangi pocong itu dan si kecil yang selalu terbangun tengah malam membuat Yesi dan suami memutuskan untuk pindah rumah, dan sang pemilik rumah hanya bisa pasrah mengembalikan sisa biaya sewa yang telah dibayarnya. Itulah akhir dari cerita rumah bekas pesugihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini